Ternyata bagian tempat si itunya ayam kalau dimasak bisa jadi enak banget. Walau cara masaknya sesimpel ini, gak perlu dimasak, cuma tinggal disiram-siram pakai minyak panas aja. Tapi bagian ini tuh wajib dicuci bersih dan dihilangin baunya. Katanya coba tumbuk beras kayak gini, dan beras yang udah ditumbuk tinggal diisi air, dan buat si bahan ayam tadi tinggal dimasukin aja ke dalam air beras. Tips menghilangkan bau pada jeroan ayam itu bisa dicuci pakai air beras ya. Setelah bersih dan direndam, tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan. Lanjut lagi, di sini aku udah siapin ati ayam. Terus ati ayam ini bakal aku siram pakai air panas supaya darah ayamnya nggak terlalu banyak keluar. Lanjut, di menu kali ini juga kita butuhin timun. Untuk bagian timunnya aku pakai 3 buah timun yang aku tusuk pakai sumpit kayak gini. Kemudian dipotong memutar dari atas sampai ke bawah. Kalau udah, tinggal dilepas aja bagian sumpitnya dan kalian bisa lihat ini dia timun spiral yang super lucu udah jadi. Masih lanjut dipotong-potong. Kali ini juga aku udah siapin 3 buah kentang yang bakal aku potong jadi kotak-kotak kayak gini. Untuk ukuran potongnya kalian boleh sesuaikan dengan selera. Ini sengaja aku potong di atas air supaya gampang buat dicuci. Nah, setelah kentangnya siap, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut yuk, aku bakal goreng kentangnya di atas minyak panas banget. Kalau kentangnya udah mateng, sekarang tinggal aku angkat aja kentangnya. Terus buat si sisa minyaknya bakal aku goreng si ati ayam tadi. Karena aku takut dia meledak-ledak, jadi aku tutupin kayak gini. Sambil nunggu, di sini aku bakal potong-potong ampela yang udah kita siram pakai minyak tadi, dan aku bakal potong menjadi 3 bagian kayak gini. Kalau udah, ini dia hasil ati ayam yang udah aku goreng ya. Tinggal aku halusin bumbu deh. Untuk bumbunya aku pakai cabai merah besar, bawang merah, cabai rawit domba, dan juga cabai merah keriting. Kasih secukupnya minyak sayur supaya bumbunya jauh lebih halus saat dichopper. Untuk blendernya di sini aku pakai chopper dari Mitoshiba CH200. Hai guys, kali ini aku sama keponakan aku berencana nangkap angin kayak gini guys. Harus banget pakai corong merah biar gampang buat nangkap anginnya ya. Kalau udah, tinggal kita bungkus pakai plastik kayak gini. Aku masukin ke dalam freezer biar dingin ya guys. Kita tunggu 3 detik aja ya guys sampai kita ambil lagi. Nah, kalau udah aku mau buka dulu dan aku mau masukkan anginnya ke dalam mangkok ya. Kita masukkan sampai nggak ada yang tersisa. Kalau udah aku mau masukin air transparan. Kita cuci anginnya dulu ya guys sampai bersih-bersih. Aku mau aduk dulu pakai sumpit kayak gini. Kalau udah, tinggal kita saring lagi anginnya ya guys. Ini udah bersih nih. Nah, kita tiriskan terlebih dahulu. Kalau udah, mau aku masukkan lagi ke wadah yang bersih. Nah, lanjut yuk, tinggal kita kukus aja si anginnya guys. Nah, kita masukin dan kita tunggu sekitar 3 detik aja. 1, 2, 3, kita angkat ya guys. Kalau udah, mau aku masukkan ke dalam ulekan kayak gini. Nah, si anginnya kita masukin aja. Kita ulek-ulek sampai halus ya guys. Nah, ini tinggal kita ulek-ulek aja. Kalau udah, tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, buat bahan yang lainnya, aku mau potong-potong 1 buah sosis. Sosisnya mau aku tusuk dulu. Kalau udah, tinggal kita iris-iris pakai pisau yang super-duper besar. Nah, kalau udah, aku juga mau potong-potong bahan yang lainnya. Aku punya bakso, aku mau kerat-kerat kayak gini ya guys. Karena berubah pikiran, jadi aku mau iris aja kayak gini. Yuk lanjut kita masak. Aku mau masukkan bola-bola beku kayak gini. Nah, kita oseng-oseng aja sampai dia mengeluarkan minyak kayak gini ya guys. Cukup kita goyang-goyang dan kita masukkan minyak sedikit aja ya guys, biar proses masaknya itu lebih cepet. Nah, kita tunggu sampai wangi. Aku masukin bawang putih. Lanjut aku masukkan 2 butir telur. Nah, telurnya mau aku orak-arik kayak gini aja guys. Karena kayaknya kurang, jadi aku mau nambahin 1 telur lagi ya. Nah, aku masukin 1 persatu sosisnya, tapi karena lama jadi aku masukin aja semuanya ya guys. Nah, kita aduk-aduk aja sampai merata. Masukkan angin yang tadi. Nah, kita aduk-aduk lagi. Kalau udah, aku memasukkan penyedap rasa atau garam ya guys. Nah, kita masukkan juga kecap. Kita aduk-aduk aja. Terakhir aku mau masukkan sayuran hijau ya guys. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Dan ini dia nasi goreng anginnya udah jadi nih guys. Nah, lebih enak aku juga mau goreng dulu 1 kerupuk yang warna kuning kayak gini. Nah, lanjut aja, tinggal kita goyang-goyang sampai mekar kayak gini ya guys. Nah, kalau daerah aku ini namanya kerupuk mie guys, karena bentuknya kayak mie. Kita tunggu sampai kerupuknya mengembang kayak gini nih guys. Udah, ya kita sajikan aja, aku cetak. Dan aku masukkan ini tomat yang diiris dan ini kerupuknya guys. Selamat mencoba di rumah ya. Mantap ya. Waktu malam minggu tahun depan, Rehan minta dibikinin es krim panggang kayak gini.
Apa itu? Batu kau kenapa? Katanya Ada es cara krim lain? panggang itu rasanya bener-bener enak banget. Dan karena kebetulan malam minggu tahun depan itu anniversary aku yang ke-9 tahun sama Rehan. Jadi aku bikinin aja makanan kesukaan Rehan. Dan aku beneran gak nyangka kalau ternyata cara buatnya beneran simple banget. lagi Karena dulu cara tuh. buatnya gak perlu pakai bahan yang banyak. Cukup 2 bahan aja bisa bikin makanan yang super duper enak banget. Dan kemarin Rehan curhat juga, katanya dia baru reuni sama Lagi cara dia masak. teman-teman SMA-nya. Dan katanya di sana siapa? Rehan ketemu sama cinta pertamanya. Dan Rehan bilang kalau sekarang cinta pertamanya makin cantik banget. Dan pas denger Rehan ngomong kayak gitu, aku jadi insinyur banget. Dibuatnya lagi guys. Dan Rehan juga malah banding-bandingin aku sama cinta pertamanya. Katanya cinta pertamanya lebih baik dari lagi aku. di-blend Yang ya. asalnya aku Masya semangat Allah. banget masak, aku jadi bener-bener bete banget. Dan kalau misal Overthinking boleh lama ini betul. Apa untungnya? Hari ini tiba-tiba aja aku lagi salah satu kegiatan rumah tangga yang cukup menguras energi dan pikiran, tapi paling aku sukai adalah mencuci piring. Oh tenan. Cuci piring. Tapi sebelum mencuci piring, tentunya semua piring harus dalam keadaan berdosa. Kotor. Alias terkena noda-noda makanan. Maka dari itu, agar kegiatan mencuci piringku jadi lebih leluasa, akan aku buat semua piring menjadi kotor. Tentunya dengan cara memasak banyak menu yang kebetulan beberapa detik yang lalu dikasih daging Godzilla. Kau lah, suka kau. Sama tetangga 5 langkah dari rumah. Pertama, kita luluri dulu daging Godzilla-nya dengan telur buaya darat sampai menyelimuti seluruh pori-porinya. Jika sudah terbalur semua, lanjut akan aku basuh dan mandikan Innalillahi. Bazar telur merah. sampai jadi benar-benar bersih. Agar supaya tidak menggigil, akan aku pakaikan handuk menyerupai daun pisang yang digulung tikar dan ditusuk di semua sisinya. Kebetulan ada kue zebra sisa lebaran dan akan aku porak-porandakan saja Daniel. sampai menjadi serpihan-serpihan kenangan. Kucurkan cairan yang tidak berwarna dan tuang ke dalam panci sambil kita masak sampai nanti. Jika diraba-raba dengan mata batin sudah mengental seperti ini adonannya, mari kucurkan ke dalam cetakan berbentuk segitiga. Dan akan aku acuhkan dulu sampai tua. Daging Godzilla yang tadi ternyata sudah empuk dan akan aku sulap Berapa? menjadi beberapa belahan jiwa yang Menjadi tersakiti. manusia, Sementara guys. itu di dalam wajan yang terkucilkan, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai yang tidak mau dicatok, dan cabai merah kambing. Setelah dioseng-oseng sampai jadi lunglai seperti ini, lanjut akan aku haluskan pakai mesin canggih yang satu ini. Jika dirasa-rasa sudah halus, lanjut kucurkan ke dalam wajan terbaru dan tambahkan rempah-rempah hasil panen bumi yang sudah dibeli dari pasar. Masukkan daging Godzilla yang sudah terpotong-potong tadi, lalu tambahkan bumbu-bumbu kehidupan, kecap manis, gula yang terserut-serut, juga cairan hambar seikhlasnya. Selanjutnya tinggal dicampur aduk aja semua bahannya sampai bumbu-bumbunya meresap ke dalam pori-pori daging. Adonan kue zebra yang tadi ternyata udah ngeset dan akan aku cemplungin ke dalam kolam cairan hambar mendidih. Setelah tadi dicampur gimana? tangan, lalu kucurkan semua adonannya ke dalam loyang berbentuk persegi 4 Innalillahi. dan acuhkan sampai jumpa. Di sini akan aku hancurkan masa depan makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Karena aku sukanya tahu utuh, maka dari itu masukkan ke dalam mangkok dan lanjut
akan aku porak-porandakan kembali. Setelah dirasakan ternyata sudah menjadi hancur lebur seperti ini. Tabur tuai puyer terigu, bawang putih serut, juga bawang daun dan campur tangan semua bahan sampai nanti. Berhubung suka sekali bintang, maka akan aku bentuk adonannya menyerupai bulat-bulat, lalu goreng sampai matang dan berkembang pesat. Akhirnya inilah pemandangan yang aku nantikan. Dapur yang berantakan dan semua piring penuh dosa oleh makanan. Rasa-rasanya ingin segera membersihkan dan mencuci semua piringnya. Tapi ada satu hal yang aku lupakan. Ternyata pudingnya udah ngeset. Tanpa berlama-lama langsung saja akan aku keluarkan puding dari sangkarnya dan sajikan dengan penuh kebanggaan. DEBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran.